Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afendra Eka Saputra, SHMA. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Di Fakultas Hukum, saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu hukum pidana, di mana salah satunya saya mengajar mata kuliah perlindungan anak dan KDRT. Mata kuliah tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia dan juga membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan agar anak-anak yang ada di Indonesia terbebas dari segala bentuk eksploitasi maupun kekerasan, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sekitarnya. Mata kuliah ini selain membahas mengenai anak, juga membahas mengenai wanita, kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari mata kuliah tersebut adalah diwujudkannya perlindungan bagi seluruh anak Indonesia dan juga perempuan dalam keluarga agar tidak menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga. Mata kuliah perlindungan anak dan KDRT memiliki bobot 2 SKS dan 14 kali pertemuan yang dilaksanakan baik secara luring maupun secara daring. Komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah dibagi menjadi 4 komponen, yaitu kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar penilaian dalam mata kuliah hukum perlindungan anak dan KDRT terbagi dalam 4 komponen, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 30%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 40%. Capaian pada pembelajaran mata kuliah hukum perlindungan anak dan KDRT yaitu untuk membekali mahasiswa agar mempunyai wawasan baik secara teoritis maupun praktek, juga untuk mengetahui dan memahami makna perlindungan anak dan wanita. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum perlindungan anak dan KDRT adalah mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mempunyai wawasan yang baik secara teoritik maupun praktik, juga untuk mengetahui dan memahami makna perlindungan anak dan wanita. Di samping mahasiswa dapat mengetahui secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal kepekaan terhadap anak dan perempuan. Ulangi. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum perlindungan anak dan KDRT adalah pada mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki wawasan yang baik secara teoritik maupun praktik, juga untuk mengetahui dan memahami makna perlindungan anak dan wanita. Di samping itu, mahasiswa dapat mengetahui secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal kepekaan terhadap anak dan juga perempuan. Dapat menggunakan teori-teori atau dasar hukum, asas-asas ketentuan hukum untuk menganalisa masalah-masalah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, video ini akan lanjut menampilkan video proses pembelajaran. Baik,
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita masuk ke mata kuliah perlindungan anak dan pengawasan KDRT untuk materi ke-13 ya, 13 terkait dengan eksploitasi seksual anak, gitu teman-teman. Nah, pada materi sebelumnya ini materi 12 juga sama. Ada pertanyaan mungkin teman-teman terkait dengan materi pada minggu sebelumnya? Sudah cukup ya? Oke, baik, sebelum perkuliahan dimulai kita berdoa dulu ya, sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Mulai lagi ya, saya absen ya teman-teman. Untuk atas nama Barnabas, atas nama Brian Syahputra, ya, terkait eksploitasi seksual terhadap anak, gitu ya, dan termasuk juga masalah yang timbul sehubungan dengan eksploitasi seksual anak dan juga upaya pemerintah dalam mengatasi eksploitasi seksual anak. Juga ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini terdapat hak-hak anak, yaitu mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan Ini Pak terkait eksploitasi anak ini kan pekerjaan ya Pak ya. Tapi apabila terkait ekonomi orang tuanya nih Pak nggak mampu, nah anaknya ini pengen membantu keluarga gitu Pak. Jadi keinginan dari diri sendiri Pak. Nah contoh dia menjual dirinya sendiri kan itu termasuk memperkerjakan ya. Dia memperkerjakan dirinya sendiri untuk melakukan tindakan prostitusi tersebut, begitu dengan bayaran yang tergantung dia maharkan dengan si pelaku. Nah untuk si pelaku ini apakah dia bisa dijadikan tersangka atau tidak? Padahal yang menawarkan dirinya itu dianya sendiri, bapaknya sendiri gitu loh Pak. Ya, baik, pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan eksploitasi seksual gitu ya, apalagi ini misalkan dilakukan untuk komersil gitu kan, dan juga mungkin disebarluaskan melalui media media online gitu ya, itu sudah melakukan satu pelanggaran hukum gitu ya. Satu, tindakannya sudah melakukan pelanggaran hukum tanpa peduli korbannya, misalkan pelakunya adalah anak ataupun orang dewasa, itu sudah satu pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, anak di sini dalam kapasitasnya selaku anak, dia belum cakap hukum gitu ya. Jadi dia belum dapat membedakan ataupun bertindak untuk mewakili dirinya sendiri, yang mana untuk mewakili dirinya itu diwakili oleh wali ataupun orang tua gitu ya, sehingga si pelaku eksploitasi seksual tetap bisa dipidana walaupun yang meminta adalah anak tersebut, walaupun yang menawarkan adalah si anak tersebut, itu tetap bisa dipidana gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman gini ya, para mahasiswa di sini terutama yang laki-laki gitu ya, ketika ada yang menawarkan gitu, apalagi masih kategori anak, nah itu seseorang yang menerima tawaran tersebut tetap dapat dipidana, ya kan? Ketika melakukan hubungan seksual terhadap anak pun itu juga sudah melakukan tindak pidana gitu ya. Walaupun bukan melakukan eksploitasi seksual untuk kepentingan komersil ya, untuk non komersil pun juga masuk kategori pidana, yaitu pidana pencabulan terhadap anak gitu ya. Dan walaupun dia menyetujuinya, itu tetap bisa dilaporkan oleh orang tua atau walinya. Jadi jangan mentang-mentang si anak setuju lalu digas gitu ya. Itu tetap namanya adalah pelanggaran pidana gitu ya. Ada ancaman pidananya, dan ancaman pidananya nggak main-main gitu ya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan materi ini? Satu lagi, ya silakan. Izin bertanya Pak, mengenai apa kaitannya eksploitasi anak
tindak pidana penculikan anak gitu maksudnya ya. Nah, jadi eksploitasi seksual anak ini merupakan salah satu muara dari tindak pidana penculikan anak gitu ya. Jadi si anak tersebut yang dilakukan penculikan itu bisa dieksploitasi secara fisik untuk dipekerjakan ke sektor-sektor yang tidak semestinya si anak tersebut untuk bekerja, ya kan? Misalkan untuk sektor-sektor misalkan untuk pengangkutan ataupun dipekerjakan untuk yang seharusnya diisi oleh orang dewasa. Lalu yang kedua adalah si anak tersebut dipekerjakan untuk sektor-sektor informal yang dalam hal ini misalkan untuk pengamen, untuk pengemis gitu ya. Nah itu juga bisa. Nah yang ketiga salah satunya adalah dipekerjakan menjadi eksploitasi seksual anak ini ya, untuk pekerja seksual anak. Nah di sini sudah diatur untuk kejahatan terhadap anak ini ya, terkait dengan penculikan terhadap anak, diatur di KUHP ini dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 gitu ya, terkait dengan salah satunya penculikan anak. Ini pidananya bisa sampai maksimal 20 tahun dan juga denda maksimal 5 miliar rupiah gitu ya. Jadi kaitannya dengan penculikan anak di sini memang menjadi salah satu muaranya adalah eksploitasi seksual anak gitu ya, sehingga peran orang tua di sini juga dituntut untuk lebih memperhatikan anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai kegiatan si anak tersebut itu menjadi salah satu faktor pemicu adanya tindak kejahatan penculikan anak. Contohnya misalkan membekali si anak dengan perhiasan berlebih ataupun gadget yang berlebih ataupun mencolok gitu ya, sehingga ini akan menimbulkan motivasi dari para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana terhadap anak tersebut. Yang kedua adalah misalkan si anak untuk zaman sekarang ya dia kurang terperhatikan kemana-mana, misalkan diantar jemput oleh ojek online gitu ya, itu juga berisiko juga ya, karena tanpa adanya pengawasan yang memadai dari orang tua dan juga guru di sekolah, nah itu bisa menjadi salah satu gerbang awal untuk adanya tindak pidana penculikan anak gitu ya. Jadi para di sini calon-calon orang tua ya, atau udah jadi orang tua? Oh, udah ada ya? Selain saya udah ada ya? Oke. Ya, jadi harus memperhatikan anak gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman akan bertanya-tanya, kategori anak ini apa yang berisiko untuk dijadikan korban dari SK ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman beranggapan bahwa oh anaknya itu harus perempuan gitu ya. Enggak teman-teman ya. Sekarang itu sama saja, laki-laki maupun perempuan yang namanya anak tetap rentan menjadi korban dari eksploitasi seksual anak gitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering baca berita gitu ya, di mana anak laki-laki pun juga sekarang juga sudah ada yang menjadi korban pencabulan gitu ya, baik yang dilakukan oleh yang berbeda jenis maupun yang sesama jenis. Nah itu jadi suatu resiko yang sama saja sebenarnya, mau anak laki-laki mau anak perempuan itu tetap harus diperhatikan. Jangan beranggapan kalau oh anak laki-laki lebih aman gitu kan, karena yang jadi korban pasti adalah anak perempuan gitu. Nah itu belum tentu. Anak laki-laki pun sekarang juga rentan juga ketika seseorang anak belum bisa membela dirinya sendiri, belum bisa dia membedakan secara clear ya, mana yang baik mana yang tidak baik. Nah itu masih berisiko ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, bertanya. Ini kan mengenai eksploitasi seksual anak, tapi saya menggarisbawahi eksploitasinya secara ekonomi Pak. Apakah termasuk eksploitasi anak atau memperkerjakan anak? Contohnya anak kecil suruh nyanyi, tapi dikomersilkan. Tapi anak tersebut suka tuh dengan pekerjaan itu. Apakah itu termasuk eksploitasi anak?
Oke, ya. Ini di luar dari materi ini berarti ya. Jadi eksploitasi seksual itu jelas dilarang gitu ya, apapun bentuknya. Oke. Yang pertama adalah grooming online untuk tujuan seksual. Ini adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet ataupun teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut. Yang kedua adalah sexting sebagai pembuatan gambar seksual sendiri atau penciptaan, pembagian dan penerusan gambar yang porno gitu ya, atau telanjang ataupun nyaris telanjang yang ini menggunakan sarana telepon genggam dan atau internet. Jadi sexting merupakan sebuah praktek yang lazim dilakukan di anak muda untuk saat ini gitu ya teman-teman. Serahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan eksploitasi, entah itu eksploitasi seksual ataupun diminta untuk menjadi pengamen gitu ya, atau dipekerjakan di sektor pekerjaan yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk anak di bawah umur gitu ya. Kalau yang kedua adalah di sini jadi diambil secara paksa gitu ya teman-teman ya. Jadi si anak ini diambil secara paksa atau dalam tanda kutip istilahnya adalah diculik gitu ya oleh orang lain yang nanti akan dieksploitasi. Salah satunya eksploitasinya adalah untuk seksual, kebutuhan untuk eksploitasi seksual anak gitu ya. Lalu yang selanjutnya di sini adalah nah ini anak jalanan, jadi anak-anak terlantar yang nggak terurus, misalkan sudah tidak punya orang tua ataupun sudah tidak ada keluarganya sehingga dia hidup di jalan. Nah inilah yang salah satunya juga menjadi sumber dari eksploitasi seksual kepada anak. Nah sampai di sini dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan mungkin? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual kepada anak. Yang pertama adalah prostitusi anak, yaitu anak dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pornografi anak, jadi anak dieksploitasi untuk ya membuat konten-konten yang yang berbau pornografi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah perkawinan anak di bawah umur, perdagangan anak untuk tujuan seksual, lalu juga eksploitasi seksual anak online karena sekarang sudah zamannya semakin canggih sehingga untuk eksploitasi seksual tidak hanya dilakukan secara offline gitu ya teman-teman, tapi juga dilakukan secara online atau melalui media-media online, media elektronik gitu ya. Lalu juga pariwisata seks anak atau PSA seperti itu. Nah ini untuk bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak secara online. Ini ada grooming online. Ya. Kenapa anak-anak di sini harus lebih diperhatikan terkait dengan potensi resiko untuk dieksploitasi secara seksual teman-teman ya? Karena anak-anak di sini masih dalam taraf pertumbuhan gitu ya, sehingga dia belum mampu untuk memutuskan gitu ya, ataupun mengambil keputusan terkait dengan apa yang berhak atau tidak berhak dilakukan kepada dirinya gitu teman-teman ya. Jadi terkait dengan anak tersebut itu mudah untuk dibujuk rayu ataupun mungkin ditipu gitu ya oleh orang yang sudah dewasa untuk dilakukan eksploitasi. Nah, sumber dari anak-anak yang dilakukan eksploitasi itu ada beberapa sumber ya teman-teman ya. Jadi ada yang memang secara melanggar hukum atau melawan hukum dijual oleh orang tuanya gitu ya. Jadi anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mempunyai hak gitu ya, mempunyai hak untuk menyalurkan bakat ataupun hobinya gitu ya. Jadi ketika dia bakatnya adalah secara positif gitu ya, bakat nyanyi ataupun bakat misalkan model gitu ya. Nah itu boleh-boleh saja gitu ya, sepanjang yang pertama
itu tidak mengganggu hak-hak anak atau mengurangi hak-hak anak dalam mengenyam pendidikan gitu ya. Yang kedua juga tidak ada paksaan terkait dengan penggunaan ataupun praktek dari penyaluran hobi anak tersebut gitu ya. Jadi sepanjang tidak ada paksaan, lalu juga tidak ada dari si anak juga menyetujui dan juga happy dan juga tidak mengurangi hak-hak dia dari bidang pendidikan dan juga hak-hak dia misalkan bermain dengan rekan sebayanya gitu ya, sehingga itu boleh-boleh saja. Tapi apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran, sudah mengabaikan hak pendidikan anak, lalu juga ternyata dia tidak boleh bermain dengan atau dikekang, tidak boleh bermain dengan rekan sebayanya atau dibatasi, nah itu masuk ke dalam eksploitasi kepada anak seperti itu ya. Teman-teman mungkin ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ya Pak tentang eksploitasi seksual. Di PPT kan dijelaskan eksploitasi seksual adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang. Yang menjadi pertanyaan Pak, apa saja sih tanda-tanda awal yang dapat mengindikasi bahwa seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual? Terima kasih. Oke, ya ciri-ciri apabila seorang anak ini mendapatkan perlakuan ataupun dieksploitasi gitu ya secara seksual, pasti ada ciri-cirinya ataupun tanda-tanda dari si anak tersebut gitu ya, terkait dengan perubahan pola perilakunya, dia menjadi lebih murung ya kan, tertutup, atau mungkin bahkan dia ada mengalami suatu trauma gitu ya, sehingga bisa dikenali oleh orang-orang terdekatnya gitu. Jadi apabila si anak sebelumnya ceria terus tiba-tiba menjadi berbeda gitu, ada yang ditutup-tutupin atau dia menjadi lebih pemurung gitu ya, itu harus segera ditanyakan gitu ya, diajak si anak tersebut untuk mau bercerita secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Biasanya si anak akan bisa terbuka satu kepada orang tuanya ataupun keluarga terdekat. Yang kedua adalah teman dekat. Kadang-kadang kalau di keluarga ataupun orang tuanya mungkin si anak merasa malu gitu ya, biasanya dengan teman terdekat itu bisa lebih terbuka gitu ya. Dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah aktivitas digital si anak tersebut gitu ya. Mungkin dari orang tua juga sesekali perlu untuk memantau aktivitas digital si anak, apakah dia istilahnya mungkin berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh tidak baik ataupun menjurus ke arah eksploitasi seksual, ataupun dia juga melakukan atau membuat konten-konten gitu ya, konten-konten yang menjurus kepada tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Nah itu perlu diperhatikan juga gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan? Tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Dalam ekspos materi yang Bapak sampaikan bahwasanya saya ingin bertanya bagaimana upaya pemerintah dalam menangani SK ini Pak? Oke, jadi tindakan dari pemerintah ya. Ya, di sini yang pertama dari pemerintah ini sudah ada upaya dengan menerbitkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang yang sebelumnya sudah diundangkan, yaitu UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah dari sini upaya-upayanya salah satunya adalah memperberat ancaman pidana sehingga para pelaku tindak pidana ataupun orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana itu lebih berpikir dua kali gitu ya. Jadi efek deterannya supaya lebih tinggi dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana eksploitasi seksual kepada anak. Itu yang pertama, saudara-saudara ya. Yang kedua adalah dari pemerintah ini juga sudah melakukan yang pertama sosialisasi ataupun kampanye terhadap undang-undang tersebut, dan juga sudah
terutama di kepolisian ya teman-teman ya. Di kepolisian ada yang namanya apa namanya? Ya, unit PPA ya, unit perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Sehingga itu lebih memudahkan juga bagi korban-korban atau mungkin calon korban untuk melakukan aduan gitu ya, supaya tindak pidana eksploitasi kepada anak, salah satunya adalah eksploitasi seksual, ini bisa ditekan. Kalaupun sudah terjadi, itu bisa dilakukan upaya ataupun proses hukum secara layak dan juga pelaku dapat dipidana seberat-beratnya. Nah, yang terakhir adalah di sini sudah ada dari pemerintah upayanya adalah dengan adanya perlindungan saksi dan korban, di mana korban dan saksi ini bisa jadi adalah anak, itu dilakukan perlindungan dan juga rehabilitasi baik secara psikis, mental maupun secara fisik gitu ya, sehingga anak-anak yang pernah menjadi korban eksploitasi anak, salah satunya eksploitasi seksual terhadap anak, ini bisa kembali ke lingkungannya, bisa berbaur kembali ke bersama dengan teman-temannya gitu ya, sehingga dapat melanjutkan kehidupan dan juga dapat melanjutkan pendidikannya di kemudian hari. Seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau menanggapi terkait dengan pertanyaan yang terakhir ini? Oke? Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan, saya tutup. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.